karena pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan acara welcome party yang bertemakan Grace Renew PMMR SIB Masaloy pada tahun 2020. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulakan acara kita pada malam ini, saya menjemput Dekan Sabareli untuk membawa dalam doa pembukaan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama dengan sore yang bebas. Saya pimpin kita di dalam, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah dan tinggikan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan di atas pimpinan kasih anugerah-Mu atas kami. Bahkan Tuhan telah memberikan kami berkat untuk kami nikmati dan kecapi. Termuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Malam ini kami menyerahkan seluruh atur cara kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ya Tuhan dan kami percayakan hal ini. Ya Bapa, kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami mohon Tuhan, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sertai kami ya Tuhan daripada Roh Kudus-Mu, supaya sepanjang keberlangsungan acara kami pada malam hari ini, semuanya berjalan seturut pimpinan penyertaan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini doa dan permohonan kami bersama. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas segalanya. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita percaya dan semangat di dalam party ini kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya silakan ruang dan tempat ini kepada tim pujian dan penyembahan yang akan dilayani oleh gabungan EJK PMMR dan EJK Remaja. Dipersilakan. Selamat malam untuk kita semua, baik majelis sidang, pastor dan keluarga, adik-adik, tunas remaja yang akan bergabung bersama kita untuk tahun ini, dan semua pemuda-pemudi serta remaja yang sempat hadir bersama-sama di dalam welcome party tahun ini. Mari kita sama-sama menaikkan lagu penyembahan, Ku Berikan Hatiku. Bersama
dalamnya. Sampai kita menari bersama-sama. Yesus Rajaku, muliakan Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujian kita pada malam hari ini, Yohino Ita Kamanani. Lain sudah dia punya slang dia, macam Thailand. Ita Kamanani angan sukra Tuhan, rahuang asangka, angin suat, ahalulung kawitakan. Baiklah musik. Dua, tiga, Yesus, Yesus, Om Soy Kapio, yes, yes, sekali lagi satu, dua, tiga, Yesus, Yesus, Om Soy Kapio, yes, 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 haleluya. Kita kamanani, kita kamanani, angan sukra Tuhan. Tuhan, ramuan sabda, angin Tuhan, ahalulung kawitakan, saudi buah, saudi lamusun, tumi buahkan Tuhan, apa kayo, akan surio. Angkat,
Tuhan peruntukkan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama, khususnya di dalam melegasikan pelayanan yang telah Tuhan titipkan untuk kami kerjakan. Selama mana kami berada di atas permukaan bumi ini, Tuhan, pada tiba saatnya kami akan duduk bertenang untuk mempersiapkan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk mendengar akan segala kitab perintah-Mu yang akan Engkau titipkan bagi kami selama mana kami hidup di atas permukaan bumi ini, khususnya kami generasi baharu yang mula mendedahkan diri di dalam pelayanan di hadapan Tuhan. Justru sekali lagi kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan. Mohon agar Roh Kudus mempersiapkan kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menanggapi akan kebenaran firman Tuhan yang terlalu dalam untuk pengertian Tuhan. Justru kami mohon hikmat urapan yang mahal daripada Allah sendiri. Terima kasih, terpuji dan dipermuliakan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman. Kami selalu itu hanya di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Jadi terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan slot khotbah bagi menyambut remaja yang akan masuk di dalam grup muda-mudi. Jadi mari kita tengok di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, kasih karunia, besar kesetiaan-Mu. Jadi itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, dengan mengambil tema bahwa kasih karunia diperbaharui. Oke, kita hidup pada hari ini karena kasih daripada Tuhan. Oke, jadi kalau kita mengikut perspektif Alkitab orang Kristen, bukan Alkitab dari seberang sana sini. Oke, jadi pengajaran yang boleh kita terapkan tentang kasih karunia yang diperbaharui ini merupakan teras penting dalam iman Kristen. Kata ini merupakan teras, foundation, dasar, yang menekankan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terhad kepada satu peristiwa sahaja, tetapi merupakan suatu pemberian yang berterusan dan sentiasa mencukupi bagi setiap fasa kehidupan manusia. Jadi sebenarnya kasih karunia ini, grace ini sering ditakrifkan sebagai pemberian Tuhan yang sepatutnya tidak layak untuk kita, tidak layak. Karena siapa kita ini sebenarnya? Sudahlah, kita ini ciptaan tangan Tuhan. Tapi Tuhan kasih juga dia punya kasih karunia. Tapi yang kita ini cepat lupa diri. Sudah karena kasih cepat lupa diri, tinggi hati, sombong dan sebagainya. Padahal kita bukan siapa-siapa. Jadi kasih karunia ini pemberian Tuhan yang sepertinya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi itulah Tuhan kita. Oke?
Jadi untuk mengetahui ini kita akan mempelajari beberapa konsep mengenai dengan kasih karunia yang diperbaharui ini. Ya. Yang pertama, kasih karunia ini merujuk kepada kesetiaan Tuhan setiap pagi. Ayat firman kita di dalam rentapan tadi. Apa dia cakap itu? Ya kita sebaharukan itu Tuhan kita. Oke, jadi anak-anak semua kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena sentiasa baru dia punya kasih karunia ini. Jadi untuk kita punya Tuhan yang hidup, dia pasti sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kamu tidak tahu apa yang terbaik, kamu boleh tunggu di dalam Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, terima kasih. Gambaran. Gambar siapa? Siapa tuh dia? Tidak ada istilah gagal tahu. Kan? Daripada ayat itu betul atau tidak? Tuhan sudah tentukan kita ini berjaya, Bang. Tapi lazimnya menyebabkan kita gagal daripada diri kita. Kasih karunia Allah ini tidak pernah menjadikan kita kegagalan. Jadi para remaja ini, kalau kamu gagal, bukan kamu gagal untuk selama-lamanya. Pasti ada maksud Tuhan di sana. Dia sedang twist ke arah mana kita. Ya, ke arah mana kita sebenarnya. Bukan itu saja. Kasih karunia ini memang senantiasa mencukupi. Ini diakui oleh Rasul Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Maksud dia bersama mencatatkan bahwa cukuplah kasih karunia itu kata Tuhan bagimu. Oke? Ini bermaksud bahwa dalam setiap kelemahan ataupun cobaan baru, Tuhan memberikan bekalan kasih karunia yang baru untuk memampukan kita menghadapinya. Bahkan sebenarnya kasih karunia itu merupakan pengampunan yang berterusan. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus, kasih karunia bukan sekadar tiket ke surga, tetapi kuasa yang memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan secara berulang kali apabila manusia bertobat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat inilah yang selalu diguna pakai oleh anak-anak muda untuk menggoda pemudi melakukan maksiat. Boleh bah, nanti kita bertobat lagi. Sebab tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa, Dia setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita. Selalu orang isongkan ini. Sewaktu ramai dalam kalangan muda-mudi yang terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Justru jangan ambil kesempatan daripada kesetiaan dan keadilan Tuhan dalam hal mengampuni. Sebab di dalam Ibrani 10 ayat 26 mencatatkan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
Dengar baik-baik remaja dan kita semua. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tuhan memang setia dan adil, tetapi di dalam Ibrani menyatakan bahwa kalau kita berbuat dosa dengan sengaja setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Oke? Jadi seterus kita berada di dalam bahagian ini. Siapa kita mengerti? Ayat ini sebenarnya merupakan salah satu amaran yang paling serius dalam perjanjian baru. Untuk memahaminya dengan betul, kita perlu melihat konteks surat Ibrani secara keseluruhan, agar tidak terkeliru dengan konsep kehilangan keselamatan atau ketakutan yang tidak berasas. Jadi kasih karunia ini sebenarnya bukan teori teologi. Jadi dia sebenarnya ini kasih karunia ini mempunyai aplikasi praktikal dalam kehidupan seharian kita. Oke? Yaitu dia menekankan supaya kita meninggalkan penyesalan masa lalu. Maksud dia jangan kita menternak kegagalan tadi, dan kita menternak. Dia mengajar bahwa kegagalan semalam tidak menentukan hari esok. Kesalahan sehari cukup untuk sehari. Sama-sama pertahankan kasih karunia, kasih sayang daripada Tuhan ini, melampaui segala-galanya. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa diberkati. Sekian, terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, hamba telah berhenti berbicara, berhubung dengan kasih karunia yang diperbaharui. Hamba titipkan Roh Kudus bagi mereka, supaya Roh Kudus akan menjadi guru yang agung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami menangguhkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa bersyukur semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, demikian firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terusnya kita akan mendengar ucapan alu-aluan daripada pengerusi PMMR SDB Masano, yaitu Dekan Severeri Sagar, sekaligus memperkenalkan barisan EJK PMMR. Dengan itu dipersilakan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Oke. Tidak menyangka juga kan kedatangan kita. Oke. Cukup cukup bahagia kata orang. Oke. Jadi beginilah cara kita dalam perkumpulan di awal tahun. Oke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita boleh berkumpul pada acara kita pada malam hari ini, yaitu welcoming party khususnya bagi tunas remaja. Baiklah, akhir kata dari saya dan khususnya mewakili barisan kepimpinan pemuda-pemudi remaja, kiranya acara welcoming party ini
khususnya bagi tunas baru, membawa sukacita merapatkan lagi persekutuan pemuda-pemudi SIB Masanoi dan semakin meneguhkan iman kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat berpati untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baiklah, mari kita beralih ke acara yang seterusnya, yaitu acara penyerahan tunas remaja kepada PMMR. Sehubungan dengan itu, dijemput penerusi PKK SIB Masanoi, Cik Mary Krisnia Penimuran, dan juga penerusi PMMR, Jakten Severi Sagar, untuk tampil di hadapan bagi melaksanakan penyerahan tunas remaja kepada PMMR. Dengan ini kami pelayanan anak-anak SIB Masanoi menyerahkan PKK tahun 6 2025 untuk masuk ke pelayanan muda-mudi dan remaja SIB Masanoi dengan rasminya. Memberikan kata-kata motivasi dan nasihat kepada tunas baru remaja. Dipersilakan. Ada beberapa orang lagi yang tidak dapat bersama, ada halangan barangkali. Oke, untuk kamu ada beberapa yang sangat penting lah. Kita sekarang, kamu sekarang masuk dalam alam remaja dan rohani. Oke. Kamu datang ke sini untuk hal kerohanian. Yang saya mau fungsi dengan kamu ialah beribadah. Oke, beribadah sangat penting. Kalau menyanyi betul-betul. Jangan menyanyi ketawa-ketawa. Kalau kita menyanyi memuji Tuhan. Kalau kamu kena bagi pelayanan, buat ikut apa yang ketua kamu ajar kamu, persiapkan kamu. Sekian, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam doa pemberkatan kepada tunas baru remaja. Mari kita sokong perjalanan mereka dengan doa. Sebelum itu, diminta tunas baru remaja untuk maju ke hadapan terlebih dahulu. Mari tunas baru remaja maju ke hadapan. Oleh itu, dijemput Pastor Habil untuk memimpin dalam doa tersebut. Bapa di surga, layakkan kami bersama-sama ya Tuhan untuk mau berdoa buat tunas remaja yang menjalani kehidupan mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa untuk kami meneruskan kehidupan ini, pastinya kami senantiasa mengalami proses demi proses untuk mematangkan iman percaya kami di hadapan Tuhan, dan bahkan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus buat mereka supaya mereka bertanggung jawab dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan tahu menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menguatkan segala apapun yang mereka rencanakan ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan akan senantiasa melingkupi mereka. Dan dalam nama-Mu Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.
boleh panggil saya Mona. Berkenal sebentar. Nama saya ya. Nama panggilan Tanah. Nama saya dipanggil Andy. Siapa Maxwell? Boleh panggil siapa? Boleh panggil Jam. Berikan tepuk tangan untuk Seterusnya kita pun sudah tiba di penghujung acara. Dengan itu dipersilakan Pastor Jemida untuk membawa dalam doa makan dan doa penutup. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas pimpinan penyertaan Bapa sepanjang acara yang sudah kami lakukan ya Tuhan, untuk menyambut tunas remaja, untuk melangkah kepada alam pemuda-pemudi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar ini Tuhan kami ingin menikmati makanan yang telah disediakan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuduskan, sucikan semuanya, jadikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa di surga, dan berkati setiap mereka yang telah bersusah payah menyediakannya Tuhan, terutama bagi persekutuan pemuda-pemudi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menangguhkan acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas semua ini. Amin. Oke, jadi bolehlah menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan sebentar tadi. Thank you.